Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait momen peringatan Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober. Saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Forum Pondok Pesantren, Bapak Suskito Al-Hafidz. Halo, selamat siang Bapak. Bersiang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Semangat masih ya Pak ya di siang hari ini. Baik, mengawali Eh, perbincangan pada siang hari ini Bapak, bisa dijelaskan seperti apa momen peringatan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober? Silahkan Bapak. Baik, pertama terima kasih dan yang kedua kita ucapkan selamat Hari Santri 2025 tentunya. Kalau momen Hari Santri ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pesantren, kiai, santri khususnya yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Ada dari upacara, apel pagi, kemudian ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Seperti di PD Forpes Kota Palembang, itu ada momen kegiatan untuk pelatihan musyrik, musyrifah, duta santri, kemudian ada webinar, kemudian ada upacara, dan puncaknya nanti tanggal 27, 28, 29, 30, kita acara Palembang Expo, sekaligus nanti ditutup dengan kirab santri yang ada di Kota Palembang. Luar biasa, keren sekali Mbak tahun ini banyak kegiatan dilakukan dalam momen Hari Santri Nasional ini. Baik, luar biasa euforianya dan tentunya rangkaiannya sudah dari pagi ya Pak ya, dari apel dan kita lihat juga nanti akan Betul, ada puncaknya dari tanggal 27 sampai 30 Oktober nanti ya Pak untuk Palembang 30, Expo. 30. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk Palembang Expo-nya seperti apa Bapak nanti yang akan dilaksanakan? Baik Mbak, pesantren ini kan kaya dengan kegiatan-kegiatan, termasuk salah satunya adalah kegiatan UMKM, ekonomi, santripreneurnya. Maka tanggal 27 nanti akan ada Sumsel ini di Palembang itu pesantren expo yang akan menghadirkan UMKM dari pondok pesantren yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kurang lebih ada 30 lah yang sudah daftar sekarang, dan mereka akan mengadakan bazar, kemudian ada pentas para santri yang pensinya, pentas seninya dalam mengisi kegiatan-kegiatan yang nanti kurang lebih selama 3 hari, dan puncaknya kirap itu nanti kita menghadirkan para santri-santri yang ada di Kota Palembang khususnya. Kalau pesantren ada hampir 70 pesantren yang ada di Kota Palembang, dan setiap pesantren mengirim peserta untuk diadakan kegiatan kirap yang akan mengisi uh, pesantren expo yang akan kita lakukan. Baik Bapak, jadi kita lihat dari 70 pesantren juga ikut ya Ya, Pak ya, berpartisipasi ikut dalam serta. ikut Ikut serta dalam serta. merayakan ya Pak ya untuk Hari Santri. Nah, Betul, mungkin dari betul. pemirsa Pol TV juga ingin tahu nih Pak, apa sebenarnya makna tersendiri yang terkandung dalam Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober ini Bapak? Baik, keberadaan dan pengakuan negara terhadap Hari Santri ini menjadi sebuah eksistensi bahwasanya santri itu ada dan terlahir sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kita tahu bagaimana Hasyim Asy'ari dengan Hubul Waton minal imannya, B. Ahmad Dahlan, banyak lagi Abu Salim itu kan. Keberadaan mereka ini ternyata tidak hanya mengaji, tidak hanya bahas kitab, tetapi juga sebagai tokoh-tokoh penggerak para santri. Nanti Mbak kalau nanti di 28 Oktober itu ada Sumpah Pemuda, dan ternyata itu para santri, itu ikrannya para santri itu menggerakkan untuk menjadi motor kepada para pemuda, para santri untuk menuju kemerdekaan Indonesia ini. Jadi keberadaan Hari Santri ini adalah sebuah apresiasi pada kami para santri oleh negara. Tentu kita bersyukur dan berterima kasih dengan ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri, sebagai pengingat bahwasanya negara ini ujung tombak dan yang mengawal kemerdekaan bangsa ini adalah para santri. Seperti itu, Mbak.
Baik, jadi sebagai momentum juga ya Pak ya untuk di Hari Santri Betul. ini. Baik, dan kita Betul. lihat juga Bapak dari perkembangan yang saat ini ya Pak ya, kita lihat sudah pesat dari teknologi dan juga semakin Betul. berkembang begitu Pak untuk teknologi 4.0-nya. Nah, menurut dari pandangan Bapak sendiri selaku Ketua Forum Pondok Pesantren, penyesuaian apa Pak yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren dengan menyikapi adanya perkembangan teknologi ini? Baik, sekarang para pesantren sudah membuka diri, open minded, bahwasanya keberadaan para santri ini memang tidak bisa mengelakkan tantangan-tantangan digitalisasi, medsos, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pesantren saat ini, para kiai sebagai motor penggeraknya, itu sudah mendesain kegiatan-kegiatan pembelajaran-pembelajaran di pesantren itu yang tidak hanya terfokus kepada tradisional, tetapi pesantren sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat digitalisasi. Seperti kami Pondok Pesantren Asanadia ini dari segi lembaga pendidikan yang dari MI, MTS, MA, kemudian ketika perguruan tingginya sudah berbentuk STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Artinya kita mempersiapkan para santri yang nanti akan tampil ke permukaan mereka dengan basic keagamaan dan moral boardingnya, namun juga tidak ketinggalan dengan konteks-konteks kekiniannya. Di santri sekarang ini dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang juga digitalisasi, Mbak, pesantren itu. Baik. Jadi seperti kegiatan absen, kami menggunakan Mhm. absen itu absen yang tempel, kartu tempel yang terkoneksi ke orang tua, koneksi kepada Hmm. nilai, kemudian langsung kepada absensi guru. Jadi sudah Mhm. pakai digitalisasi juga pesantren saat ini. Oh baik, jadi harapannya bukan konvensional dan juga dibekali agama, Betul, moral, namun tidak ini ya Pak ya, dari digitalisasi tidak tertinggal harapannya begitu ya Pak tidak ya? tertinggal, Heeh. tinggal. Baik, siapa Pak. Nah kita kembali lagi ke Hari Santri nih Pak Susriko. Melihat dari tadi juga sudah ada koordinasi ya Pak dengan UMKM, dilihat dengan adanya nanti kegiatan 3 hari sebagai puncak Hari Santri. Nah namun kalau dari perhatian pemerintah Bapak, terutama untuk pemerintah daerah, kira-kira bagaimana Pak untuk dari perhatiannya untuk pesantren dari ini? Bisa dijelaskan Bapak? Baik, kalau secara umum perhatian pemerintah khususnya di Sumatera Selatan, Kota Palembang dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan sudah sangat baik terhadap keberlangsungan perkembangan pesantren. Seperti kita di Sumatera Selatan ini kan ada Bangu, gitu kan setiap tahun. Kemudian juga di hari-hari santri ini setiap kepala daerah mengadakan upacara, ikut apel, kemudian mereka apresiasi seperti itu kan. Ini bentuk dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh para santri dan pondok pesantren tentunya. Namun juga ada catatan-catatan, tentu barangkali kita mengajak semuanya dari kepala daerah yang ada, kiranya kegiatan seperti apel Hari Santri ini menjadi agenda tahunan juga di pemerintah provinsi dan kota kabupaten yang ada di kita, sehingga nanti para santri memang diakomodir, para kiai terakomodir untuk melaksanakan kegiatan ini yang tidak hanya bersifat swadaya, tetapi juga menjadi agenda tetap dari pemerintah yang ada di tempat, yaitu kabupaten kota dan provinsi seperti itu, Mbak. Baik, baik Bapak. Nah, sejauh dari ini Bapak, menurut dari pandangan Bapak sendiri juga selaku Ketua Forum Pondok Pesantren, bagaimana minat dari orang tua dalam menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Bapak untuk di era saat ini? Baik, kami juga mengajak kepada orang tua yang kalau saat ini kita melihat di medsos yang belakangan ini luar biasa dahsyat terhadap serangan terhadap pesantren, ya, kami mengatakan seperti itu kurang lebih. Kita ingin mengatakan kepada orang tua bahwasanya tidak ada kekhawatiran untuk menyekolahkan anak di pesantren. Karena pesantren itu adalah lembaga yang mempersiapkan ataupun lembaga yang mempertahankan tradisi keilmuan salafus solehnya, orang-orang terdahulu dengan kitab-kitab kuning, kitab turusnya, kemudian membuka diri untuk menerima segala kemajuan yang ada. Artinya kalau bicara tentang Indonesia 45 menjadi generasi emas, maka jawabannya adalah para santri.
Orang tua ini kan menyekolahkan anak bukan karena tidak mampu untuk mendidik, tetapi mereka paham betul begitu besar ancaman terhadap perkembangan dan moral anak-anak didik kita, seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Nah, terakhir nih Bapak, di momen Hari Santri yang tentunya nanti juga akan ada puncak ya Pak ya, di 30 Ya, Oktober betul. dari para santri dan juga 70 pesantren. Apa harapan untuk santri Bapak, terutama juga untuk pondok pesantren ke depannya? Silakan Bapak. Baik, pertama kami adalah santri, dari dulu kami nyantri, sekarang juga santri, dan seterusnya kami adalah santri. Santri ini punya nilai-nilai yang menurut kita agak berbeda dari yang belum menjadi santri, seperti nilai kemandirian, nilai kesederhanaan, nilai kesetiakawanan, nilai ketaatan, kepatuhan terhadap kiai, ustadz, penghormatan, kemudian cinta terhadap negara ini, NKRI ini, gitu kan. Keberadaan kami santri ini tentunya kita tidak muluk-muluk untuk negara ini, untuk provinsi dan kota ini. Kita berharap keberadaan santri ini menjadi warna yang akan memberikan corak tersendiri tentunya dari perkembangan yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Keberadaan santri ini juga bukan sebuah ancaman, tetapi justru mereka ini seperti lebah yang di mana mereka berada memberikan manfaat yang banyak untuk sekitarnya. Oleh karena itu para santri tetaplah menjadi santri dengan baju dan warnamu di mana kau berada saat ini, dan tentunya kepada para halayak kami ingin mengajak, ayo kita coba melihat literasi, membuka literasi pesantren itu secara menyeluruh. Jadi pesantren itu bukan feodal, pesantren itu bukan perbudakan, tetapi pesantren itu adalah cikal bakal di mana para anak-anak kita itu paham betul bahwasanya karakter building dibangun, kemudian moralitas dipersiapkan, yang tidak hanya kemampuan teknologi dan knowledge-nya saja, tetapi juga mempersiapkan hak mainnya gitu. Jadi ada pikiran yang kita siapkan, kemudian ada hatinya juga. Jadi gitu barangkali Mbak harapan kami dari para santri. Baik, baik Bapak. Harapannya juga semoga menjadi lebah ya Pak ya, jadi bisa bermanfaat untuk Amin, sekitar dan amin, juga amin, halayak ramai. amin, Baik, semoga sukses amin. Bapak untuk Hari Santri Amin. di 22 Oktober. Terima kasih Mbak. Baik, sama-sama terima kasih untuk Bapak Suskito Al-Hafiz selaku Ketua Forum Pondok Pesantren atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat bertugas kembali.